Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ani kabarnya? Kelihatannya Ba kayaknya lagi suntuk banget, lagi mukanya lagi kayak agak capek gitu, Bu iya Ani. nih Pak, suara saya kedengeran nggak Pak? Kedengaran Bu Ani. Iya, saya lagi lemes Pak, capek, banyak kegiatan. Terus ada masalah yang kepikiran sih Pak, Hmm. saya lagi banyak pikiran nih Pak. Oh, Bu Ani lagi ada masalah. Nah, Bu Ani capek. Mungkin Iya, aktivitas Bu Ani lagi padat kayaknya ya. iya sih Pak, bener. Sama saya ada kepikiran yang mau diobrolin sama Bapak. Apa tuh Bu Ani? Silahkan obrolin sama saya. Mungkin Iya, bisa bikin Bu Ani jadi lebih lega begitu Bu Ani. baik. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi gini Pak, kan saya sedang mengikuti CGP ya Pak. Kegiatannya Hmm. lagi banyak. Terus eh, kuliah saya kan lagi mau ujian. Ini saya sampai serak-serak gini Pak, karena kurang tidur. Nah, di kelas kan kita anak baru ya Pak ya, tahun ajaran baru. Terus Ya. eh ada anak baru tuh, berarti kan kelasnya baru, siswanya baru. Kemarin tuh saya ceritanya ngerolling siswa Pak. Tempat duduknya saya Oh. atur. Ternyata siswa saya 35 ganjil. Nah, yang satu anak perempuan nggak dapat kursi. Maksudnya dia sendiri duduknya, nggak ada teman sebangku. Pulang sekolah, saya ditelepon sama mamahnya. Anaknya nangis katanya, Pak. Terus saya jadi ngerasa bersalah kan, Pak, kepikiran. Ya. Katanya, saya tanya kenapa Bu nangisnya. Katanya dia nggak punya teman. Terus ngerasa eh, sendirian gitu. Jadinya karena di rolling itu jadi ngerasa tidak nyaman. Padahal Pak, tujuannya kan saya ngerolling itu biar semuanya ke bagian tempat yang nyaman ya Pak ya. Karena kan Ya. posisinya kan ada yang di mana deket kipas, ada yang deket papan tulis gitu. Terus ternyata eh, yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Ada anak yang merasa terkucilkan. Jadi saya kepikiran nih Pak, gimana ya Pak? Oh, jadi Bu, ini karena Bu Ani tadi lagi banyak kegiatan, CGP, terus kuliah, terus sama apa namanya tuh, ditambah lagi tahun ajaran baru ya Bu Ani ya. Nah, terus ditambah dengan masalah yang Bu Ani ceritakan tadi, akhirnya Bu Ani bingung ya. Tapi Iya, Bu Ani sudah coba buat menanyakan ke orang tua anak tersebut atau ke anak tersebut, kenapa dia bisa menangis sama dia gitu, alasannya apa gitu. oh gitu. Udah Kalau coba itu di. sih udah tanya sama mamanya sih Pak. Tapi saya belum ketemu anaknya karena kan Oh. baru besok nih saya masuk kelas. Saya tanya kenapa sih anaknya nangis? Katanya anaknya itu introvert Pak. Terus Hmm. saya kan nggak tahu ya Pak namanya anak ajaran baru. Dia Ya. kita nggak tahu karakternya anak-anak. Terus akhirnya nangis karena dia ngerasa introvert tidak bisa berteman. Sedangkan kanan kirinya anak laki-laki semua. Begitu. Padahal kan tujuan saya biar semua merasa nyaman dan senang di kelas ternyata tidak tercapai, belum tercapai. Jadi Gitu. anak itu introvert, jadi dia tidak nyaman di kelas dan mungkin ngerasa kesepian ya. Nah, Iya. Bu Ani sudah melakukan apa untuk situasi tersebut? Udah ada yang dilakukan belum Oh, untuk kalau saya mengatasi? sih kemarin setelah dapat telepon, terus saya ketemu sama ketua kelas karena waktu itu kebetulan ketua kelasnya masih ada di sekolah Pak karena kan dia anak OSIS. Saya Hmm. tanya, memangnya kamu kenal nggak sama anak ini? Terus di kelas seperti apa? Kata dia, saya belum tahu Bu, soalnya kan saya OSIS ngurusin MPLS Ya. begitu. Terus saya bilang ya udah besok kita ini ya diobrolin lagi. Lalu dari hasil obrolan itu saya jadinya tahu bahwa ada beberapa anak yang memang di kelas saya introvert gitu. Oh. Oh, begitu. Berarti anaknya seperti yang tadi sudah Bu Andi cari tahu caranya. Jadi kita sekarang coba sama-sama kita cari solusi ya buat terkait masalah yang Bu Ani hadapi. Iya Nah, Pak. sekarang kira-kira apa Bu Ani sudah punya ini?
rencana untuk apa yang harus Bu Ani lakukan untuk menghadapi masalah anak yang introvert ini yang ngerasa nggak nyaman di dalam kelas, Bu Ani? Oh, Ada nggak rencana? eee, Apa belum? ada sih Pak beberapa rencana. Saya ceritain ya Pak ya. Tapi saya masih belum tahu nih mana yang bisa saya laksanain. Jadi rencananya itu tadinya apakah saya akan menaruh si ketua kelas ini, kan anaknya agak rame dan pintar tuh Pak, di samping si anak yang introvert tadi yang nangis yang merasa tidak nyaman. Harapannya biar si teman itu ngajak nih bahwa dia ikutan ke bawah Hmm, gitu. Terus yang kedua, saya akan naruh anak itu kembalikan ke tempat yang dekat anak perempuan. Jadi posisinya diatur ulang supaya dia keajak Pak. Kalau teman-temannya rame kan jadi ke bawah rame. Walaupun dia duduk iya. sendiri. Terus yang ketiga, kan saya di kelas ada keyakinan kelas tuh Pak. Apakah Hmm. saya perlu mengingatkan kembali kepada semua siswa di kelas bahwa bersama itu lebih menyenangkan. Jadi nanti anaknya walaupun duduk sendiri akan tetap ikut partisipasi di semua kegiatan tanpa merasa dikucilkan gitu, Pak. Oh, itu rencananya udah bagus-bagus Bu Ani, keren. Menurut saya itu udah rencana Bu Ani itu ketiga rencana itu sudah keren-keren. Tapi dari ketiga rencana ini Bu Ani ada nggak prioritas Bu Ani untuk yang dilakukan itu prioritasnya dari ketiga ini yang akan dilakukan pertama kali lah gitu. Oh, kalau prioritas mungkin yang paling pertama saya lakukan nanti mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelas kan Pak. Karena kan kalau keyakinan kelas nanti semua akan terlibat. Jadi semua merasa satu keluarga di kelas. Karena kan tujuannya membuat kelas yang nyaman dan semuanya senang di situ gitu ya Pak ya. Jadi nyaman dan menyenangkan. Gitu sih. Baru nanti apakah saya lihat kembali apakah posisinya perlu ditukar gitu kali ya Pak. Kayaknya itu deh Pak cocok. Oh, menurut Bu Ani itu udah bagus banget menurut Bu Ani apa namanya dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya Bu Ani ya. Iya Nah, gitu. untuk membuat kesepakatan kelas ini, kira-kira langkah-langkahnya gimana nih biar anak itu benar-benar, nyaman jadinya gitu, langkah-langkah yang mau Ani lakukan apa gitu? Ya, jadi kan kalau kemarin kesepakatan kelasnya sebenarnya sudah ada tuh Pak, keyakinan Mhm. kelasnya. Saya mungkin harus mengingatkan kembali aja sih, biar apa yang sudah mereka yakini dilaksanakan gitu. Bahwa kita harus selalu bersama-sama tanpa ada yang merasa ditinggalkan. Sepertinya begitu sih Pak nanti. Lalu setelah itu baru saya cek kembali bersama dengan seperangkat kelas untuk mengevaluasi gitu Pak. Oh, jadi, langkah-langkahnya udah sangat baik itu Bu Ani, tujuannya tadi sudah jelas untuk membuat kelas nyaman dan anak tidak merasa kesepian ya mungkin, terus tidak ada lagi yang introvert jadi lebih pede. Iya Nah, Pak. itu sudah baik karena nah untuk apa namanya, melengkapi itu semua biar, terwujud dengan sempurna, apa komitmen Bu Ani ya terhadap rencana-rencana tadi agar tercapai tujuannya gitu Bu Ani? Iya ya Pak ya. Saya baru kepikiran ya Pak. Komitmen saya biar semua berjalan lancar, mungkin saya akan mengevaluasi kali ya Pak. Jadi keyakinan kelas tidak hanya diyakini, tapi juga dievaluasi tiap minggunya supaya anak-anak ingat terus. Kayaknya gitu deh Pak. Terima kasih ya Pak, Baik, saya jadi punya ide nih untuk evaluasi tiap minggu. Terima kasih loh Pak Alam. baik Bu Ani itu udah bagus sekali tuh komitmen Bu Ani. Nah, agar komitmen ini terjaga nih, Ya, siapa dan apa yang akan dilakukan agar komitmen ini dapat terjaga, dapat berjalan dengan baik ini? Ada nggak kira-kira Bu Ani? paling nanti itu Pak kita ngajak se siapa namanya perangkat kelas kali ya. Perangkat kelas nanti akan saya ajak untuk mengevaluasi di awal, lalu nanti setiap 2 minggu sekali semua kelas akan saya ajak untuk mengingat kembali si komitmen kelasnya, keyakinan kelasnya sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Jadi nanti kalau sudah biar semuanya tidak merasa kesepian dan nyaman di kelas.
Baik, Gitu aja. itu udah komitmen dan siapa pelakunya bagus sekali buat. Nah, sekarang yang akhirnya nih tindak lanjutnya nih, maksudnya itu kapan Bu Ani akan melakukan ini agar cepat tercapai nih tujuannya Bu Ani kapan? Iya, kayaknya secepatnya sih, Kapan Pak. Kemungkinan kayaknya besok, Pak. Saya kan udah dapat nih inspirasi, ada beberapa yang harus saya lakukan, lalu nanti saya ajak perangkat kelas. Terus saya kayaknya besok kan masuk kelas tuh, Pak, pelajaran matematika. Kayak saat itu aja deh, Pak. Hmm. Nanti saya mulai terus biar segera terlaksana. Oh, bagus sekali Bu Ani. Rencananya sudah ada, tujuannya sudah jelas, terus akan dieksekusi besok Bu Ani ya. Siap. Nah, saya doakan mudah-mudahan ketika melakukan eksekusi lancar dan harapannya tujuannya tercapai dengan maksimal. Ya, Bu Ani Amin. ya. Siap, terima kasih, Pak. Nah, gimana Bu Ani? Sudah ada lagi? Sudah Tidak, Pak. tercerahkan? Terima kasih, saya sudah tercerahkan. Jadi, ke permasalahan saya yang tadi saya agak pusing, Pak, karena saya takut menyakiti anak gitu kan, Pak. Kalau misalkan saya ambil keputusan sendiri, tapi dengan tadi ngobrol sama Pak Alam, saya bisa ada pencerahan-pencerahan, jadinya nanti besok akan dilaksanakan tanpa saya takut menyakiti hati anak dan siswa saya nyaman di kelas. Terima kasih ya Pak Alam ya. Iya Bu Ani, alhamdulillah. Mudah-mudahan kelas Bu Ani tenang, lancar, anak-anak nyaman belajar sama Bu Ani, tidak ada yang Amin. merasa kesepian. Dan nanti mudah-mudahan ketika pertemuan yang akan datang, saya Ibu mendengar dari Bu Ani, wah Pak Alam, kelas saya sudah top banget dah, udah keren banget, mudah-mudahan ya Bu Ani ya. Amin. Terima kasih Pak Alam bantuannya. Maaf ya Pak Ya, mengganggu di sela-sela kesibukannya Pak Alam. nggak apa-apa Bu Ani. Siap Bu Ani, Ya, saya rasa mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan kita siang hari ini. baik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.